Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan 10 berbunyi demikian. Ini ayat yang terkenal. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Apa panggilan hidup kita, saudara-saudara? Apa panggilan hidup kita sebagai orang percaya? Hari ini melalui 1 Petrus 2 ayat 9 kita diingatkan bahwa kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Apa yang dimaksud menjadi pemberita perbuatan-perbuatan yang besar? Ini yang dimaksud adalah kita menjadi saksi. Seorang saksi memberikan kesaksiannya harus dari pengalamannya, saudara. Ketika seseorang memberikan keterangan bukan dari pengalamannya, itu bukan kesaksian, itu teori. Oleh sebab itu kita dalam tradisi gereja kita biasanya ada ruang kesaksian. Nah, ini kesempatan yang diberikan kepada orang-orang untuk menyampaikan kesaksian imannya bersama dengan Tuhan. Apa wujudnya? Kesembuhan, berkat, pertolongan, dan lain sebagainya. Kesaksian harus berdasarkan pengalaman. Dalam hal ini kesaksian yang kita sampaikan, kesaksian iman, harus berangkat dari pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, yang menjadi awal justru adalah pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Nah, tanpa orang mempunyai pengalaman dengan Tuhan, dan juga tanpa orang mengingat, mencatat, memaknai bahwa itu pengalamannya dengan Tuhan, tentu dia tidak akan berani memberi kesaksian. Karena kesaksian selalu berangkat dari pengalaman. Kalau hari ini firman Tuhan menyapa kita bahwa panggilan kita adalah untuk menjadi saksi. Pertanyaannya adalah bagaimana pengalaman saudara bersama dengan Tuhan? Jangan-jangan kita selama ini cuek. Sebenarnya Tuhan telah berkarya dalam kehidupan kita, tetapi karena kita terlalu cuek dengan diri kita, sampai-sampai kita tidak mampu memaknai bahwa itu Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Ini menjadi perenungan kita bagi kita saat ini. Kesaksian harus berangkat dari pengalaman. Nah, dengan demikian kita perlu melihat kehidupan kita kembali. Kita perlu merenungkan firman Tuhan ini kembali. Dan terlebih dari itu, kita perlu kembali kepada diri kita sendiri. Kita perlu mengingat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak menjadi orang yang cuek dengan diri kita, dengan segala apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga berangkat dari situlah kesaksian kita dinyatakan. Kesaksian itu, kesaksian yang berangkat dari pengalaman iman kita, pengalaman-pengalaman hidup kita, ketika itu disampaikan akan menjadi sebuah undangan bagi orang lain. Menjadi sebuah undangan, dan ketika undangan itu direspon, undangan itu juga akan menjadi kesaksian bagi mereka. Undangan itu akan menjadi pengalaman bagi mereka, dan pengalaman itu akan menjadi kesaksian bagi mereka. Begitu juga selanjutnya. Nah, disebut kesaksian karena berangkat dari pengalaman. Kesaksian
yang hidup. Kesaksian tidak bisa dibatalkan oleh orang lain, saudara. Nah, walaupun orang lain menganggap itu sebagai cerita yang mungkin kurang bermanfaat atau bahkan tidak berguna, tetapi apapun kata mereka tidak akan membatalkan kesaksian itu bagi diri kita, karena yang paling mengetahui dan paling mengalami adalah diri kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 ini mengingatkan kita bahwa kita telah dipanggil dari keadaan kita yang lalu menjadi keadaan kita yang sekarang, yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang kita umat Allah. Kita dilibatkan dalam setiap rencana dan bahkan pekerjaan Allah. Kita diharapkan untuk dapat menikmati segala pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita, dan juga menikmati segala peristiwa di mana Allah bekerja dalam kehidupan kita, baik dalam suka, duka, sehat, sakit, berkelimpahan, berkekurangan, sehingga kesaksian itu berangkat dari pengalaman kita, dan pengalaman kita menjadi kesaksian yang hidup. Akhir kata, saya sampaikan, marilah kita sebagai orang percaya selalu mengingat dan merenungkan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan ini biarlah menjadi catatan kita, menjadi track record kehidupan kita, catatan kehidupan kita setiap hari demi setiap hari, sehingga kita menyaksikan perbuatannya yang besar dari Dia, sesuai 1 Petrus 2 ayat 9. Dan dengan demikian kesaksian kita menjadi kesaksian yang hidup. Kesaksian kita menjadi undangan bagi orang lain untuk mengalami Tuhan. Shalom.